Halo, kami dari kelompok OYO, program studi Product Design Engineering dari BINUS ASO School of Engineering, mata kuliah Foundation of Programming and Cloud Computing. Dosen pengajar kami adalah Bapak Suryadi Riyawati Mena. Kali ini kami akan mempresentasikan sistem atau program yang telah kami buat, yaitu Library Book Management System. Saya Brian Kenji saya dengan NIM 29026767733. Nama saya Joshua dan NIM saya 290 2586 132. Saya Wilbert, saya memiliki NIM 29026655515. Untuk latar belakangnya, manajemen perpustakaan adalah suatu komponen yang penting dalam mendukung kegiatan pendidikan karena mencakup pengelolaan buku, data anggota, serta proses peminjaman dan pengembalian. Pada sistem manual, pencatatan seringkali dapat terjadi error atau kesalahan, keterlambatan pengembalian, dan tidak adanya batas peminjaman yang jelas. Dengan berkembangnya teknologi, proses tersebut dapat dipermudah dengan otomasi melalui aplikasi. Untuk rumusan masalah, pertanyaan pertama, bagaimana membuat aplikasi perpustakaan sederhana dengan Python dan SQLite? Bagaimana mengelola peminjaman dengan tanggal pinjam, batas kembali, dan tanggal pengembalian? Bagaimana menerapkan fitur perpanjangan peminjaman dengan batas maksimum? Bagaimana menampilkan daftar peminjaman dengan lengkap? Tujuan dan manfaat program ini adalah untuk membuat sistem perpustakaan berbasis GUI dengan manajemen buku, member, dan peminjam, mengimplementasikan fitur batas pengembalian dan perpanjangan otomatis, menyederhanakan tampilan daftar peminjaman sebagai laporan, meningkatkan efisiensi pengelolaan data, mengurangi kesalahan, dan memberikan notifikasi. Ruang lingkup program ini menggunakan sistem Python dan Tkinter sebagai interface. SQLite sebagai penyimpanan utama, fitur mencakup tambah buku, tambah member, peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan. Dan satu buku hanya dapat dipinjam satu orang. Python ada bahasa pemrograman yang dipakai. Tkinter adalah model GUI yang resmi digunakan Python. SQLite merupakan sistem manajemennya dengan basis data relasional yang bersifat ringan dan tidak memerlukan server terpisah untuk beroperasi. UML Unified Modeling Language digunakan sebagai bahasa permodelan standar untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, dan mendokumentasikan desain sistem sebelum proses terimplementasi. Selanjutnya saya akan mempresentasikan UML diagram, yaitu ada use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, dan package diagram. Yang pertama ada use case diagram. Di sini kita bisa lihat yang pertama yaitu use case yang mempresentasikan proses yang dapat dilakukan oleh admin, yaitu 1. Mengelola buku. Admin dapat menambahkan buku dan mengurangi buku ke database. 2. Tambah member. Admin dapat memasukkan data anggota baru. 3. Pinjam buku. Admin mencatat transaksi peminjaman buku. 4. Kembalikan buku. Admin menandai pengembalian buku yang telah dipinjam. 5. Perpanjang peminjaman. Admin memperpanjang waktu pinjaman maksimal yaitu 2 kali. 6. Yang terakhir, lihat daftar peminjaman. Admin melihat seluruh riwayat dan status peminjaman. Dan yang kedua yaitu use case yang mempresentasikan proses yang dapat dilakukan oleh member, yaitu hanya 3. 1. Pinjam buku. 2. Kembalikan buku.
3. Perpanjang pinjaman. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram ini menunjukkan aktivitas pada sistem perpustakaannya. Yaitu yang pertama, proses dimulai dari member pada kondisi mulai. Member melakukan pendaftaran diri untuk menjadi anggota perpustakaan. Terus selanjutnya admin membuat akun dan melakukan pengecekan apakah data anggota sesuai dengan ketentuan. Jika sesuai, maka akun terverifikasi. Setelah akun aktif, member dapat melihat daftar buku dan melakukan peminjaman buku. Buku kemudian berstatus dipinjam oleh member. Ketika buku selesai digunakan, member melakukan pengembalian buku. Lalu admin mencatat pengembalian buku. Dan yang terakhir, kondisi telah selesai. Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram itu digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi antar aktor dan sistem secara detail berdasarkan waktu. Jadi prosesnya dimulai ketika member memasukkan ID member dan ISBN buku untuk melakukan peminjaman. Lalu data tersebut dikirimkan ke sistem perpustakaan. Kemudian sistem melakukan pengecekan ke database meliputi yaitu pengecekan status anggota dan pengecekan ketersediaan buku. Setelah data dinyatakan valid, sistem mengirimkan konfirmasi peminjaman kepada admin. Admin kemudian menampilkan bukti peminjaman dan memberikan buku kepada member. Selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram itu menggambarkan struktur kelas dan hubungan antar kelas dalam sistem perpustakaan. Diagram ini terdiri dari 5 kelas utama, yaitu sistem perpustakaan, anggota, buku, peminjaman, dan petugas. Setiap kelas mempresentasikan komponen penting yang berperan dalam pengelolaan data dan proses peminjaman buku di perpustakaan. Yang pertama ada kelas member, yaitu menyimpan informasi pengguna perpustakaan seperti member ID, nama, dan status keanggotaan. Member memiliki kemampuan untuk melihat riwayat peminjaman buku. Yang kedua ada kelas buku, berfungsi untuk menyimpan data koleksi buku, meliputi ISBN, judul, penulis, dan jumlah stok buku yang tersedia. Terus yang ketiga ada kelas peminjaman, berperan sebagai kelas transaksi yang menggabungkan anggota dengan buku. Kelas ini menyimpan informasi terkait proses peminjaman seperti tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status peminjaman. Setiap transaksi peminjaman hanya terkait dengan satu anggota dan satu buku. Namun satu anggota maupun satu buku dapat terlibat dalam lebih dari satu transaksi peminjaman. Yang keempat yaitu ada kelas admin, yaitu mempresentasikan pihak yang bertanggung jawab dalam memverifikasi anggota serta memproses transaksi peminjaman buku. Jadi satu admin dapat menangani banyak transaksi peminjaman, namun setiap transaksi peminjaman hanya diproses oleh satu petugas. Terus yang terakhir yaitu ada kelas sistem perpustakaan, berfungsi sebagai pengelola utama sistem yang menyimpan daftar anggota, buku, dan peminjaman. Kelas ini menangani proses bisnis utama seperti pencarian buku, peminjaman, dan pengembalian buku. Dengan adanya kelas diagram ini, struktur data dan hubungan antar komponen dalam sistem perpustakaan dapat dipahami secara jelas dan terorganisir. Dan yang terakhir adalah package diagram. Di sini yang pertama kita ada package system, merupakan package utama yang berfungsi sebagai pengendali seluruh proses dalam sistem perpustakaan. Package ini berisi kelas sistem perpustakaan yang bertugas mengkoordinasikan alur kerja sistem seperti pengelolaan data anggota, data buku, serta transaksi peminjaman. Package system menjadi pusat kontrol yang menghubungkan package lain sehingga seluruh fungsi sistem dapat berjalan dengan secara terintegrasi. Dan selanjutnya ada package user, berisi kelas anggota yang mempresentasikan penggunaan perpustakaan. Package ini menangani data dan informasi terkait anggota seperti identitas dan status keanggotaan. Anggota berinteraksi dengan sistem untuk melakukan aktivitas seperti melihat koleksi buku dan melakukan peminjaman. Package ini berfokus pada peran penggunaan sebagai peminjaman dalam sistem perpustakaan. Terus selanjutnya ada package koleksi, berisi kelas buku yang digunakan untuk mengelola data koleksi buku perpustakaan. Package ini menyimpan informasi penting seperti ISBN, judul buku, penulis, dan stok buku yang tersedia. Package koleksi mendukung proses peminjaman dengan menyediakan data ketersediaan buku yang diperlukan oleh sistem. Terus selanjutnya ada package transaksi,
berisi kelas peminjaman yang berfungsi untuk menangani proses transaksi peminjaman dan pengembalian buku. Package ini mencatat informasi transaksi seperti tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan status peminjaman. Package transaksi berperan sebagai penghubung antara anggota dan buku dalam setiap aktivitas peminjaman. Lalu yang terakhir ada package management, yaitu berisi kelas admin yang mempresentasikan pihak pengelola perpustakaan. Package ini bertugas untuk memverifikasi data anggota serta memproses transaksi peminjaman dan pengembalian buku. Admin berperan penting dalam memastikan setiap proses transaksi berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku di perpustakaan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasinya dari program yang sudah dibuat. Yang pertama ada ini layout utamanya dari sistem perpustakaan yang sudah kami buat. Pertama juga ada apa namanya, opsi untuk menambahkan buku ISBN, yaitu kode buku, dan itu bisa taruh judulnya dan pengarangnya siapa. Nah, setelah diklik tambah, itu nanti akan keluar di layout utama sebagai list buku yang sudah dimasukkan ke dalam data. Dan yang kedua kita juga ada tambah member, di mana di sini kita bisa masukin ID member, nama yang daftar, email, serta nomor HP-nya juga. Nah, setelah sudah mendaftar, member juga nanti akan keluar di menu utama. Yang tadi awal buku, tinggal pencet di membernya, nanti bakal keluar. Nah, ini ada ID-nya, namanya, serta tanggalnya berapa, tanggal bergabungnya. Habis itu ada juga sekarang peminjaman buku. Nah, saat meminjam buku ini nanti admin bisa masukin membernya, ID membernya, sama ISBN bukunya atau kode bukunya. Nah, setelah buku dipinjam itu nanti ada juga datanya daftar peminjaman. Di sini di layout ini kita bisa lihat ada statusnya, sedang dipinjam atau tidak, terus tanggal peminjamannya dan batas kembalinya. Nah, terus untuk program yang kami buat sendiri ini eh, bisa perpanjang hingga 2 kali, dan setiap perpanjangnya itu menambah seminggu atau 7 hari. Nah, untuk pengembalian buku juga sama, admin bisa mencet opsi pengembalian buku, lalu ada masukin member ID lagi dan buku yang dikembalikan, lalu data akan masuk, dan status buku yang tadi awalnya mungkin masih dipinjam akan jadi sudah dikembalikan, serta juga masuk tanggalnya. Nah, dan ini untuk laporan perpustakaannya, ini yang kami tambahkan dari sebelumnya, yaitu ada juga buku terfavorit. Nah, ini contohnya ya, layoutnya yang sudah kami buat. Nanti ada video saat program dijalankan juga. Ini hanya contoh saja. Nah, nextnya juga ada member teraktif, artinya di mana member yang paling sering meminjam. Ini diurutkan dari mana member yang paling aktif meminjam. Dan di sini contoh kita pakai Brian. Di sini Brian yang paling sering minjam, yaitu 2 kali. Makanya dia di paling atas. Gitu. Next, kita juga ada riwayat peminjaman. Ini total data dari semua buku yang pernah dipinjam dan siapa peminjamnya, serta tanggal-tanggal peminjamannya, serta batas pengembaliannya. Ada juga data perpanjangannya. Nah, untuk next ini juga data bisa diinput ke Excel sebagai data laporan. Ya, ini sudah lengkap ya, ada data tanggal peminjaman, nama membernya, judul bukunya, batas pengembaliannya, tanggal kembalinya, perpanjangnya berapa kali, dan statusnya. Nah, ini juga tadi dari yang um, data yang sebelumnya ini cuma dimasukin ke Excel doang. Ini juga. Ini semua data laporan Excelnya ya, lengkap. Dan ini adalah video menjalankan programnya ya. Di sini kita lagi nambahin buku. Kita masukin ISBN dulu, kode bukunya, terus judul bukunya, dan pengarang bukunya siapa. Contohnya kita tambahin beberapa buku dulu.
Ini next saja. Bisa dilihat sendiri ya, ada statusnya itu tersedia, artinya belum dipinjam, dan ada tanggal daftar buku juga. Nah, sekarang ini juga ada em, tambah member ya sekarang. Ini contoh ID membernya, namanya. Ini juga, ini tambah ID member semua. Nanti ada juga tanggal kapan bergabung jadi ID membernya. Terus ada catatan juga data-data nama HP dan emailnya. Bisa tambah member ya. Nah, ini peminjam buku. Nah, ini harus masukin ID-nya serta buku yang mau dipinjam. Kalau biasa nanti ada di daftar peminjaman. Dan ini ada juga nih, lengkap tanggal peminjaman, batas pengembaliannya, statusnya dipinjam, bukunya. Ya, gitu aja sih singkatnya, sama paling pengembalian buku. Nah, nanti ada pengembalian buku. Ya, itu saja. Ya, sekian saja yang saya jelaskan di bagian saya. Terima kasih Pak Surya sudah mendengarkan. Kelebihan dari aplikasi ini adalah menggunakan Python dan Tkinter yang membuat aplikasi ringan dan bisa dijalankan di berbagai perangkat tanpa instalasi yang rumit. Memakai SQLite sebagai database lokal yang tidak membutuhkan server tambahan, cocok untuk perpustakaan skala kecil hingga menengah. Sistem peminjaman sudah dilengkapi dengan tanggal pinjam dan batas pengembalian otomatis, sehingga alur peminjaman lebih jelas. Fitur perpanjangan peminjaman maksimal 2 kali membantu mengatur penggunaan buku dengan lebih tertib. Tersedia menu daftar buku yang belum dikembalikan sehingga admin dapat memantau peminjaman. Tampilan GUI yang sederhana dan intuitif, yang mudah digunakan oleh pengguna baru tanpa perlu pelatihan khusus. Kekurangan sistem ini adalah masih single user, sehingga belum bisa digunakan oleh beberapa admin secara bersamaan di perangkat yang berbeda. Belum tersedia notifikasi atau peringatan otomatis untuk buku yang terlambat. Pemantauan keterlambatan masih harus dilakukan secara manual. Fitur pencarian dan filter masih terbatas, sehingga pengguna harus mencari data secara manual. Dan tampilan GUI yang masih sederhana dan akan dikembangkan agar terlihat lebih modern dan responsif. Kesimpulan dari sistem ini adalah sistem perpustakaan berbasis Python dan Tkinter menggunakan SQLite ini berhasil menyediakan solusi sederhana dan efektif untuk mengelola data buku anggota serta proses peminjaman dan pengembalian secara terstruktur. Aplikasi ini mampu menggantikan pencatatan manual yang rentan kesalahan dengan sistem yang lebih rapi, akurat, dan mudah digunakan. Meskipun masih memiliki keterbatasan seperti belum adanya fitur login dan notifikasi, sistem ini sudah memenuhi kebutuhan dasar administrasi perpustakaan dan dapat dikembangkan lebih lanjut di masa mendatang. Saran yang kami dapat adalah menambahkan fitur login dan autentikasi agar keamanan data lebih terjamin dan hanya admin berwenang yang dapat mengakses sistem. Mengembangkan notifikasi keterlambatan berupa pop-up atau indikator visual untuk memudahkan pemantauan buku yang melewati batas pengembalian. Menyediakan fitur pencarian dan filter lanjutan, meningkatkan tampilan GUI agar lebih baik, mengintegrasikan database eksternal atau cloud, agar mendukung penggunaan multi-user, menambahkan fitur backup database otomatis untuk mencegah kehilangan data, dan membuat
menyediakan ekspor laporan ke format PDF dan grafik statistik peminjaman untuk kebutuhan laporan dan analisis.